Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Junda Takia dari kelas 1T3 NIM 93 2022 066. Jadi, di sini saya akan menjelaskan video dari seminar karir di dunia kerja dalam bidang engineering untuk persaingan global. Seminar ini bisa menjadi acuan bagi kita yang ingin bekerja di dunia industri. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya tonton dan pahami dan mengenai seminar persiapan karir di dunia kerja dan bidang engineering untuk persaingan global. Jadi yang saya dapatkan yang pertama itu ada pengertian engineering. Nah, engineering itu adalah teknik kalau kita diartikan dalam bahasa Indonesia. Nah, teknik itu atau bisa juga disebut rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Sedangkan pengertian dari engineer atau insinyur adalah seseorang yang bekerja di bidang engineering dan mampu menggunakan ilmunya untuk menghasilkan suatu benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengertian dari John Calhoun terhadap engineering dengan menggunakan konsep sistem, lalu, di industri sendiri, kendalanya kalau kita melakukan riset ataupun pengembangan ilmu ataupun pengembangan produk, itu yang kita tidak punya adalah waktu karena rutinitas kerja kita project yang waktunya cukup mepet. Tetapi pengembangan ini sulit kita lakukan karena masalah waktu tadi. Namun tidak demikian, kalau memang di akademis, peluang untuk melakukan riset melakukan pengembangannya cukup banyak di sini. Harapan kami dengan ini bisa mematchingkan antara kebutuhan industri dan merupakan kadang menjadi peluang untuk akademis untuk bisa meningkatkan kompetensi melalui riset-riset yang aplikatif yang akan digunakan di industri. Selanjutnya, kita dari seminar ini kita tahu apa ciri-ciri engineeringnya itu. Yang pertama, memenuhi kebutuhan yang sangat penting dan bermanfaat. Yang kedua, menuntut kehati-hatian dan pertimbangan tidak tergantung pada standarisasi. Yang ketiga, melibatkan pada setiap kegiatan membutuhkan tingkat intelektualitas yang tinggi dan membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang biasanya tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Yang keempat, memiliki kesadaran kelompok untuk mempromosikan pengetahuan dan tujuan-tujuan profesional dan untuk memberikan pelayanan sosial. Yang terakhir, yang kelima, memiliki status hukum dan memerlukan standar penerimaan yang diformulasikan dengan baik. Jadi itu adalah contoh ciri-ciri engineering. Selanjutnya, bagaimana sih menjadi engineer? Apa sih yang harus dimiliki? Jadi yang pertama itu kita harus memiliki minat, kemampuan, dan ketekunan. Lalu ada yang namanya etika atau bisa disebut ethics. Jadi ethics ini memiliki kepanjangan, yaitu yang pertama ada excellence yang artinya keunggulan, T trustworthy artinya terpercaya, H honesty kejujuran, I integrity integritas, C caring peduli, S selflessness tidak egois. Jadi kita harus memiliki etika, yaitu yang artinya keunggulan, terpercaya, kejujuran, integritas, peduli, dan tidak egois. Lalu, kita sebagai engineer harus memiliki skill yang dikembangkan. Yang pertama itu leadership. Leadership itu kita harus memiliki kepemimpinan dalam engineer. Yang selanjutnya ada problem of solving. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah apa yang kita dapatkan saat kita menjadi engineer. Selanjutnya, decision making. Decision making ini kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalah atau membuat masalah menjadi mudah. Dan salah satu engineer di Indonesia adalah Bapak B.J. Habibie yang mendunia, yaitu Bapak Presiden kita yang ketiga. Dan sosok insinyur perancang jembatan melengkung LRT Jakarta Arvila Deli Triana.
Sri Kandi lulusan ITB. Dan contoh kegiatan yang dilakukan di PT Inka yaitu Engineering Design Production Engineering Spektrum Produk PT Inka. Terakhir, ada peran engineer untuk bangsa Indonesia. Jadi ada 3 pilar pembangunan nasional. Yang pertama, peningkatan sumber daya manusia berkualitas. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk merespon masalah pembangunan. Yang terakhir, peta peningkatan daya asing nasional. Kemudian, kita harus meningkatkan lagi teknologi di Indonesia agar Indonesia tidak kalah jauh seperti negara-negara maju lainnya. Oleh karena itu, kita butuh tenaga-tenaga yang kompeten, dan mulai mempersiapkan diri untuk masuk dalam dunia kerja agar industri Indonesia dan bisa dikenal lebih luas lagi di negara-negara luar. Jadi, itulah rangkuman yang telah saya tonton, yaitu seminar persiapan karir di dunia kerja dalam bidang engineering untuk persaingan global. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.